bapaknya nih. Dia punya pacar, anaknya dititip sama pacar di kontrakan. Nah, nggak taunya anaknya kayak gini. Ngerti dah, kenapa anaknya bisa dititip sama pacar. Saat ini saya sudah berada di kampung tempat kejadian perkara terjadinya pembunuhan anak balita berusia 4 tahun, di mana ini merupakan kampung Kresek Rawaburong. Memang kalau kita lihat jaraknya antara TKP dengan bandara ya, itu tidak terlalu jauh. Pemirsa, ini persis terletak di bagian belakang bandara, mengingat pelaku ini berdasarkan informasi dan keterangan dari pihak kepolisian ini merupakan petugas keamanan atau security di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan masuk ke gang, ini merupakan lokasi tempat kejadian perkara ditemukannya anak yang dibunuh, dibakar oleh pelaku di dalam kontrakan ini. Tampak terlihat masih dipasang garis kuning kepolisian sehingga kita tidak bisa masuk untuk melihat ke dalam. Tapi berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial, di lokasi inilah, di TKP inilah ditemukan seorang balita yang mana masih berusia 4 tahun dan berinisial MA begitu. Kalau kita lihat rekaman di media sosial, memang asap ini masih mengepul hitam pekat di bagian dalam rumah karena pelaku membakar tubuh korban setelah menganiaya korban selama beberapa jam dan kemudian dibakar hingga meninggal dunia. Setelah melakukan pembakaran terhadap tubuh korban, pelaku ini diketahui berupaya melarikan diri dengan menghilangkan kunci dari kontrakan ini. Nah, ini merupakan selokan atau got begitu ya, aliran air tempat pelaku ini membuang kunci rumah kontrakan yang kemudian ditemukan oleh saksi yang pada saat itu akhirnya berusaha untuk membuka rumah di sini. Saya ingin tahu seperti apa cerita ketika peristiwa penemuan jenazah ini terjadi. Kita akan coba mencari tahu di warga sekitar sini karena memang kalau kita lihat tidak ada rumah yang berdempetan gitu ya dengan rumah ini, sehingga kita harus coba mencari orang. Permisi Bapak Ibu, izin dari Fakta TV One, Tanti mau nanya tentang kasus yang kemarin rame di sini. Saya nggak tahu. Sedikit aja. Kan sempat rame tuh kemarin. Ya, karena sekitar jam 2. Oh, sekitar jam 2. Ya. Ibu waktu itu ada di sana? Enggak ada. Cuma pas rame-rame baru saya lari. Oh gitu, ya. Ngelihat di situ. Ada apa pada saat itu Ibu yang Ibu lihat? Ya, itu anak kecil yang kebakar itu. Ngelihat kondisinya? Kayak gimana saat itu kondisinya, Bu? Ya, kebakar sih pokoknya gini sih. Posisinya gini, cuma saya kan nggak begitu jelas gitu orangnya. Karena kan saya karena kan nggak tahu gitu, karena dia kan baru ngontrak di sini. Oh, pelakunya baru ngontrak di situ ya. Kalau kondisinya rumah saat itu gimana, Ibu? Ya kan terkunci. Waktu itu kan terkunci. Iya, tiba-tiba saya mah cuma udah ngeliat udah rame orang itu. Udah dibuka juga? Udah, iya. Itu posisi korban masih di dalam atau masih di dalam? Masih di dalam. Katanya ada asap juga masih? Iya, ada. Kayak gimana tuh kondisinya di dalam? Ya pokoknya asap sih, kayak gimana lah asap gitu ya. Di dalam, itu posisi korban di dalam mana Bu? Di dalam kamar atau di luar? Saya ngelihatnya udah di ruang tengah. Saat ini saya akan mencoba untuk menemui pemilik rumah yang ada persis di depan rumah kontrakan ini untuk mengetahui kira-kira apakah dia mengetahui lebih dalam mengenai kejadian di hari itu. Kita temukan faktanya. Misi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti dari Fakta TV One Pak, Iya, izin. ada. Bapak yang punya rumah di depan sini ya, betul? Betul. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Ruli Setiawan. Pak Ruli ya. Pak Ruli, saya pengen ngobrol tentang kejadian saat itu. Kan Bapak persis ya berada di TKP. Saat itu melihat kejadiannya Pak? Saat itu emang saya ketika masih di dalam mendengar jeritan seorang ibu, jadi histeris dia gimana ya, minta tolong, tolong anak saya dibunuh. Nah, itu saya kaget,
keluar. Waktu itu ibunya ada di mana Pak posisinya, boleh di? Ibu korban. Iya, ibu korban posisi waktu itu ada di samping rumah saya dengan posisi dia tiduran. Oh, di sini Pak? Iya, nangis. Gitu. Kemudian? Nah, Itu kemudian sekitar jam berapa? itu sekitar jam 2:30-an. Oh, siang. 2:30. Boleh ditunjukkan Pak posisinya? Ini sekitar jam 2:30 siang. Iya, betul. Bapak mendengar suara ibu Mendengar korban suara, ya? iya saya keluar. Sedang tiduran di sini? Dia nangis histeris, kata minta tolong. Anak saya dibunuh. Memang ketika itu emang posisi dari pintu udah terbuka, udah ada 2 orang sama teman saya marbot 1. Oh, di sini, di rumah ini? Iya. Itu posisi di rumah sudah ramai atau gimana Pak? Iya, waktu itu baru ada 3 orang doang. Posisinya si ibu sama 2 orang itu yang katanya sih yang 2 orang itu teman si security yang sering suka main kemari. Kemudian saya otomatis saya ke dalam terus melihat korban udah tergeletak. Boleh coba ditunjukkan Pak, Siap. kayak gimana pada saat itu gambarannya? Karena panik, asap juga udah keluar. Saya Keluarnya dari mana? dari sela-sela apa namanya Sini ya? pintu, iya. Terali ini ya, sela-sela ini ya? Ventilasinya juga emang nggak ada, dia di dalam kamar. Keadaan waktu itu katanya terkunci, tapi waktu saya masuk udah kebuka. Apa yang Bapak lihat di dalam kondisinya kayak gimana? Kondisinya waktu itu emang udah gosong lah, pokoknya udah kebakar. Udah kebakar sebelah, udah hangus semuanya. Dan terus sama kasur-kasurnya di dalam, terus emang api juga masih ada sedikit lah apinya, tapi belum begitu besar. Di mana itu apinya? Itu posisi di dalam kamar. Posisinya api di dalam Di kamar dalam ini kamar? ya? Enggak. Dia ada satu kamar. Ini ruang tamu, ada satu kamar. Nah, di kamar itulah si korban itu dibakar. Kemudian warga pun sudah berdatangan, ya kan. Gimana nih? Nah, emang saya disuruh juga, udah mendingan diseret aja si korbannya, si bocahnya itu. Jadi saya nyeret tuh sama kasur-kasurnya sampai keluar gini. Diseret ada ke... ya, RW juga nyaksiin, ya kan. Ke ruang Kasih tengah juga. sini? Ke ruang tengah itu, ya betul. Warga udah berdatangan. Nah, ketika itu dapat selang waktu berapa ya? Setengah jaman lah. Api itu ada ledakan juga. Nah, di situ panik lagi saya. Paniknya karena gitu. Warga juga pada gitu. Telepon belambir, ya kan. Dari teleponnya belambir gitu-gitu. Warga juga udah berdatangan. Udah, seadanya tuh. Lalu saya buka pintu belakang. Siramin semua kan, air semua dari musola juga. Warga pada ngebantuin. Si bayi ditarik lagi dari dalam. Balik lagi sampai ke depan rumah saya, iya, rumah diamanin, iya, tutupin lah pakai kain atau ini. Polisi sudah datang, aman, ya kan. Kalau pada saat kejadian, pada malam kejadian, mendengar suara-suara tangisan anak kecil atau teriakan gitu-gitu nggak Pak? Malamnya saya nggak dengar sama sekali. Nggak ada suara anak kecil, nggak ada suara, ada apa namanya, iya ada di dalam, nggak kedengar sama sekali. Tahu-tahu itu pas kemarin besoknya siang jam 2 itu ada kejadian kebakaran gitu. Jadi asap Malamnya saya nggak tahu itu. Oke, Ya. jadi asap itu baru muncul Sekitar jam 2-an lah. Jam 2-an itu baru muncul asap? Baru muncul asap, baru ketahuan. Pelaku ini sudah berapa lama di sini Pak? Setahu saya dia belum ada sebulan ya Mbak. Pada saat dia kontrak hari kedua saya tahu ini kontrakan sudah diisi. Emang orangnya masih suka negor Bang. Saya lewat. Lagi pertama dia baru masuk, saya juga sempat ngobrol. Mampir Bang, saya mampir kan. Namanya orang baru saya tanya, Bang, kontrak sendiri apa sama keluarga? Biasanya kan sini suka sama keluarga nih sebelum dia kan. Kayak gitu, saya sendiri dia bilang. Kerja di mana Bang? Bandaran Bang, polisi Bang. Iya juga sering ngumpulin bocah-bocah tanggung gitu kalau malam suka berisik nih di sini nih. Oh ya? Ngumpulin di Setahu mana saya, maksudnya Pak? maksudnya sering anak bocah-bocah sering main ke sini nggak tahu itu. Banyak anak itu? Setiap hari? Setiap hari kalau dia istirahat juga, kalau dia pulang juga ke Kebon Jeruk ya, dia nggak ada kan kalau orang. Kontrakan kan diisi sama si anak-anak tanggung itu, ditungguin gitu sampai pada nginep. Pelaku memang kenal
kata saya Anak-anak kenal. itu. Saya tadi juga kenal. Itu warga sekitar sini juga atau gimana? Di Kan dia seberang. orang baru di sini. Di seberang, orang seberang. Tapi kalau anak-anak kecil gitu juga sering ke sini main ke sini nggak Pak? Nah untuk si korban kecil itu saya kurang tahu ya. Saya makanya heran ada anak bocah sama ibu-ibu itu. Setahu saya kan dia ngontrak sendiri. Itu. Ya, tadi Papa sempat menyebut pelaku ini di sini sering bersama dengan anak-anak tanggung. Tadi ya, bisa dijelaskan seperti apa nih Pak maksudnya? Iya, kadang saya dengar anak-anak bocah itu sampai tengah malam masih main gitar juga, masih pada main gitar, nggak musik. Maghrib pun dia masih ada di luar, saya lewat. Tapi kalau anak-anak kecil yang seusia korban gitu, 4-5 tahun gitu, pelaku juga sering bawa ke sini atau mungkin sering anak-anak kecil juga ke sini atau gitu? Kalau anak kecil saya nggak pernah lihat ya, nggak pernah lihat anak bawa anak kecil dari yang kayak korban gitu, nggak pernah lihat saya. Terima kasih banyak Pak Ruli Ya, atas sama-sama, Pak. waktunya ya sudah bersedia untuk kami. Mas Heri kenapa bisa membunuh Pak sedikit aja ya Pak? Mas Heri kenapa bisa membunuh anak balita Pak? Ini usianya 4 tahun dan kenapa bisa tega membunuh Mas?